Hai, welcome back to my YouTube channel. Dan untuk reading for kali ini aku ada sedikit perubahan karena aku lagi kayak sedikit juga ngalamin bukan reading slam sih sebenarnya, kayak lagi bingung pengen baca genre yang kayak apa. Makanya aku sekarang lagi kayak mencoba untuk cari buku yang stand alone, karena kayaknya aku lagi mau rehat dulu dari per serisan, karena pengen sesuatu yang yang santai dan yang di luar buku-buku yang kemarin-kemarin aku baca, kayak modern romance fantasi ataupun kayak kontemporer romance gitu. Aku lagi nggak pengen di situ dulu. Dan karena hal itu, karena kalau lagi bener-bener kayak pusing banget, bingung banget pengen baca apa, kemarin itu kayak tengah hampir jam-jam 10-an itu tuh kayak aku tiba-tiba random banget ngambil buku ini dan aku kayak bikin footage. Hai, so sekarang tanggal 30 Oktober dan sumpah sekarang udah jam setengah 10 malam, tapi aku random banget kan aku lagi berusaha untuk baca ini, uh, Vicious by V.E. Schwab, tapi bener-bener kayak nggak ada mood sama sekali. Dan aku nih di masa kayak nggak tahu deh, pikiranku nih bukannya kacau sih, tapi kayak mood aku tuh lagi swings banget dan aku lagi bingung banget nyari bacaan apa yang pas banget buat saat-saat seperti ini. Dan akhirnya aku tadi random dan kayak terpikir begitu aja dan aku ngambil buku ini, The Story Life of A.J. Fikry. Dan sumpah aku udah kayak baru banget ngambil ini, lihat deh plastiknya masih di sini, baru aku buka segelnya dan memang random banget. Dan aku udah kayak baca sampai halaman 12 dan kayak ya oke lah, something new. Dan aku nggak tahu sama sekali tentang buku ini, sama sekali nggak tahu tentang buku ini. Makanya aku kayak oke, I need something new. Dan aku bener-bener kayak lagi belum pengen romance ataupun fantasi, makanya aku kayak oke, let's try kayak gitu, mari dicoba dan lihat aja nanti updatean selanjutnya gimana tentang buku ini. Dan ya itu dulu update-nya, karena ini bener-bener kayak random banget. Ini udah setengah 10 dan aku belum ngantuk, dan aku kayak serandom itu ngambil buku ini, makanya kayak pengen banget ngasih updatean buat kalian. Dan ya ini dia bukunya. So ya, let's try to read this. Kayak aku sama sekali nggak tahu apa-apa soal buku ini, so ya mari kita coba baca. Oh ya, dan sorry banget ini kayak udah malam banget, makanya kualitas videonya agak sedikit nggak bagus. So ya random banget ya, itu sekitar jam berapa ya, jam setengah 11 sampai jam setengah 10 gitu aku ngambil buku ini. Ini The Story Life of A.J. Fikry, dan ini berkisah tentang kayak uh, lelaki yang dia bener-bener kayak lagi diambang stres, kayak diambang depresi gitu karena meninggalnya istrinya dia. Dan dia lagi bener-bener, dia itu pemilik kayak toko buku di salah satu kota kecil di Amerika kayak gitu. So dia tuh kayak bener-bener setelah istrinya meninggal tuh dia tuh kayak nggak punya semangat hidup, dan dia tuh bener-bener kehilangan feeling sama buku-buku kayak gitulah kisahnya. Dan aku bener-bener kayak jujur dikit banget orang-orang di luar sana yang ngebahas buku ini, tapi ada salah satu instagramer yang aku lihat dia lagi baca buku ini, atau pernah baca buku ini, aku nggak tahu. So ya aku kayak tertarik banget sama ini. Dan so far I don't know, kayak bener-bener dia ini gimana sih, AJ Fikri ini bener-bener hidupnya tuh kayak kelihatan banget dia tuh berantakan banget. Dan satu hal yang yang aku tangkap dari pribadi dia ini, bener-bener dia ini kayak sakingnya dia itu suka sama buku, sakingnya dia banyak banget baca buku tuh, jadi kayak dia tuh hidup dia tuh selalu dia samakan atau dia banding-bandingkan dengan novel-novel atau buku yang pernah dia baca kayak gitu. Jadi kayak aku tuh ngerasa dia nih
nggak melihat hidup dia tuh sebagai real gitu loh, nggak melihat hidup dia tuh sebagai loh ini nih hidupku, ini nih hidup gitu loh, ini di luar novel, ini di luar buku kayak gitu. Dan hidup di luar buku itu kan hidup yang nggak dikontrol sama si penulis gitu loh, tapi dikontrol sama kita sendiri. Dan dia tuh kayak nggak menganggap hal itu gitu loh, yang aku tangkap dari ini sebenarnya nggak ada chapternya, tapi aku udah sampai di halaman 43. Dari situ aja aku udah bisa nangkep gimana berkecamuknya pikiran dia, dan gimana dia itu nggak bisa melihat hidup dia tuh sebagai sesuatu yang nyata kayak gitu, tapi selalu membandingkan hidup dia dengan novel atau buku-buku atau cerita-cerita yang pernah dia baca kayak gitu. So itu hal pertama yang aku tangkap dari cerita ini, makanya aku kayak tertarik banget sama buku ini. Dan aku bener-bener kayak lagi pengen banget baca-baca buku stand alone, makanya aku kayak oke, aku milih-milih buku, dan akhirnya aku random banget baca buku ini. Dan so aku akan mengajak kalian mengikuti perjalanan aku membaca buku ini. So far seperti itu sih yang aku tangkap dari buku ini. Dan oh ya, selanjutnya aku juga ada beberapa pilihan buku. Dan wait, oke, beberapa buku yang aku pilih ada di sini. Aku pengen banget baca buku ini, dua ini. So aku bakalan bikin video lagi kayak yang pernah aku lakuin, yaitu aku pengen banget ngebaca satu chapter dari setiap buku ini, dan aku akan memutuskan mana buku yang bakalan aku baca untuk bulan ini. So yang pertama ini The Starless Sea by R.M. Morgenstern. Kalian udah tahu pasti siapa dia adalah penulis dari buku The Night Circus. So ini kayaknya ceritanya juga nggak jauh-jauh dari modelan kayak Night Circus kayak gitu. Aku penasaran banget karena ini standalone, aku makanya pengen banget baca buku ini. Sama yang satunya Where the Crawdad Sings by Delia Owens. Kalian udah tahu buku ini, trailer. Dan aku juga penasaran banget sama buku ini karena aku pengen banget nonton filmnya, baca buku ini sebelum aku nonton filmnya. Dan ini juga standalone, ini trailer. Maybe akan buku ini, aku berharap buku ini kayak menghilangkan kejenuhan aku sama fantasi ataupun romance kayak gitu. So ya sebenarnya ini juga fantasi ya ini modelnya kayak atau deh lebih kayak adventure, enchanted universe kayak gitu. I don't know ini termasuk fantasi atau enggak, tapi yang jelas I don't know, aku bakalan cari dulu nih genre apa. Tapi yang jelas ini realmnya atau dunianya atau world buildingnya mirip banget sama kayak The Night Circus. So I think I'm gonna try this one. So ya, aku nggak tahu bakalan mulai baca dua ini kapan, tapi kayaknya sih habis aku nyelesain ini. So aku bakal nyelesain ini dulu dan langsung terjun ke dua buku ini. Dan aku bakalan bikin setiap buku satu chapter yang aku mau lihat buku apa bakal. So sebelum itu aku mau baca ini dulu. So hi. Dan oke, teman-teman, sekarang udah bulan Desember dan sekarang malahan udah tanggal berapa? Sekarang udah tanggal 7. Udah tanggal 7 Desember dan aku bakal ngupload video ini maybe tanggal 9 nanti, I don't know. So yang jelas untuk update-annya bener-bener oke, bulan November kemarin dan sampai detik ini aku masih kena reading slump teman-teman, dan aku bener-bener kayak insane banget. Aku nggak tahu kenapa, bener-bener kayak oh my god, insane. Aku tuh sampai nyoba baca 3 buku yang berbeda buat kayak aku menyembuhkan reading slump aku. Yang pertama buku yang aku coba baca adalah The Storied Life of A.J. Fikry. Sebenarnya ini adalah termasuk top tier aku untuk TBR aku di bulan November, tapi benar-benar kayak ini yang bikin aku berhenti baca ini bukan karena ceritanya, tapi memang karena aku semakin lama kok semakin nyadar kalau aku nih lagi kena reading selama kayak gitu.
Terus aku kayak oke, let's try, tapi bener-bener kayak nggak bisa. Akhirnya aku gabut, terus aku kayak one day aku kayak buka Disney Plus, nonton Disney Plus, dan aku memutuskan untuk nonton Percy Jackson yang kedua, movie-nya ya, bukan ininya, bukan seriesnya, karena seriesnya kan bakalan tayang tanggal 20 ini. So aku kayak nonton movie-nya yang kedua, dan gara-gara itu aku pengen banget baca bukunya yang ketiga, makanya aku mencoba baca buku yang ketiga. But baru sampai halaman 18 aku langsung kayak oke, no, aku nggak bisa, karena sumpah reading selama aku gila banget, kayak nyerangnya tuh bener-bener kayak tanpa, aduh pokoknya aku bener-bener gila banget. Oke, akhirnya aku memutuskan naruh ini, dan aku mencoba untuk baca kayak webcomic sama beberapa web novel juga aku coba baca, sama aja. Dan akhirnya aku memutuskan untuk oke, cari genre yang genre yang di luar kebiasaan aku kayak gitu. Bukan di luar kebiasaan aku, cari genre yang mungkin agak sedikit menegangkan kayak gitu. So aku memutuskan untuk mencoba baca Where the Crawdad Sings, dan sumpah aku udah sampai di chapter 18, tapi aku berhenti karena bukan karena aku nggak enjoy baca cerita ini, tapi karena kepentok sama ulangan akhir semester sekitar tanggal 4-an, dan ini udah selesai semesterannya, dan aku sedikit disembuhkan dengan buku ini karena benar-benar luar biasa. Buku ini baru sampai chapter 17 aku udah tahu kenapa buku ini hype banget, tapi nggak tahu nanti akhirnya gimana karena aku masih proses membaca buku ini. Dan kenapa aku berhenti baca sekarang ini, karena aku masih proses untuk kayak bikin nilai untuk akhir semester, karena sebentar lagi bakal pakai rapot. So makanya update-nya aku masih proses dalam membaca buku ini. Aku sampai di chapter 17, so next aku akan baca di chapter 18, dan ini akan jadi TBR aku, bener-bener TBR aku di bulan Desember. Sama aku juga kayak biasanya setiap bulan Desember aku baca ini, A Christmas Carol by Charles Dickens. Ini bener-bener buku wajib aku di bulan Desember, dan aku sekali duduk aja selesai baca buku ini. Biasanya aku mau malam Natal atau di hari Natalnya baca buku ini, karena luar biasa banget buku ini. Maybe aku bulan Desember, aku nggak mau muluk-muluk teman-teman aku mau nyelesain 2 buku ini di bulan Desember, karena ya you know lah, aku termasuk slow reader, dan aku nggak terpaku dan aku baca buku bukan karena aku pengen banget ngabisin goal aku, nggak ya. Sebenarnya aku punya goal setiap tahunnya membaca buku berapa, cuman aku nggak terlalu terpaku sama itu, karena aku mau membaca buku untuk aku enjoy and feel myself. So kayak nggak mau terlalu ngoyo banget kayak gitu. So ya itu tadi updatean aku untuk reading vlog bulan November, dan lagi-lagi bulan November aku sama sekali nggak nyelesain buku satupun karena kendala itu. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena aku bosen atau mungkin karena aku terlalu burn out, I don't know. Tapi memang pasti ada saatnya kita kena reading slump. So ya itu tadi aku udah kayak mencoba banget baca segala macem jenis buku, tapi nggak ada yang selesai. Selama ini aku bakal nyelesain salah satu dari 3 buku ini di bulan Desember, tapi aku bener-bener kayak punya feeling yang kuat banget untuk buku ini. So ya, dan sampai di sini dulu untuk reading vlog bulan November, dan kita bakal ketemu lagi di reading vlog bulan Desember. Dan benar-benar nggak kerasa banget bulan Desember udah di depan mata, malah kita udah ngalamin bulan Desember, dan bulan depan udah tahun baru. Kayak wah, cepet banget. So ya, thanks for watching, and I'll see you next time. Bye bye.